Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Edisi kali ini kita akan bincang-bincang dengan tajuk menakar peluang Anies untuk nyapres, adu kuat antara aspirasi elit dan aspirasi rakyat. Kenapa kita angkat tema seperti itu? Karena kita coba melihat ini sedang rame-ramenya mulai bermunculan bakal capres yang ada yang mewakili sekelompok elit yang ingin meraih kekuasaan baik lewat mesin partai politiknya maupun lewat yang lain-lain. Tapi ada juga yang muncul tanpa partai politik, sebut saja misalnya Anies Baswedan yang sampai hari ini kita tidak menemukan baliho Anies di jalanan. Belum juga kita mendengar secara konkret tokoh-tokoh partai politik menetapkan Anies secara resmi atau akan mengusung Anies. Tetapi dari berbagai survei maupun dari berbagai media, dukungan masyarakat semisal terbentuknya relawan-relawan pro Anies ini mulai bermunculan di mana-mana. Ada setidaknya 100 sekian relawan. Nah, kecenderungan-kecenderungan seperti ini kita akan coba telaah secara khusus dengan Prof. Dr. TB Masa Jafar yang sudah hadir bersama kita. Kita akan meminta beliau untuk mengupas, untuk menakar peluang-peluang Anies ini di tengah adu kuat antara aspirasi rakyat dan aspirasi elit. Baik, kita mulai saja. Bang TB, ini sudah mulai hangat ini soal Pilpres, walaupun masih 2 tahun lagi ini, ya kan, 1 tahun. Ini mungkin masuk ke 2023, ini akan semakin panas nih Bang TB. Tetapi sampai hari ini kan belum ada partai politik yang terang-terangan mengusung, siap mengusung, karena mungkin hanya satu partai politik yang cukup kuotanya untuk mengusung pasangan presiden dan calon presiden. Bang TB melihatnya seperti apa ini? Gunjang-ganjing ramenya Copras-Capres ini. Ya, terima kasih Mas Hadi. Ini menarik ya, menarik. Yang pertama, kita transisi demokrasi ini sudah 20 tahun, ya, 2 dekade. Ini masih saja bahwa partai politik sebagai representasi kelompok di dalam masyarakat itu belum seperti yang diharapkan. Mesin partai ini sebenarnya belum jalan, khususnya dalam soal ada 2, rekrutmen politik dan pembentukan kebijakan publik. Ada 2 hal ini. Nah, sehingga kita lihat apalagi dikaitkan dengan munculnya Anies, ini 2 kenyataan yang bertolak belakang. Yang pertama, betul ada partai, ada mesin partai, ada proses rekrutmen. Tapi rekrutmen politik di internal partai, ya, kalau kita lihat beberapa kandidat yang dimunculkan itu tidak marketable. Ya, walaupun didongkrak oleh survei, ya kita sudah tahu ya. Tapi kan di realnya itu kan tidak, atau diragukan lah. Dan tidak hanya itu, ya, dan mereka ini juga bermasalah. Entah itu ada kaitan dengan
korupsi, entah itu dengan otoritas yang dimiliki sekarang ini yang di dalam kabinet itu, di dalam pembentukan kebijakan publik yang buruk, ya. Bahkan ditenggarai terlibat di dalam bisnis, ya, di dalam apa namanya birokrasi pemerintahan yang dianggap apa ya, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Kalau dari sisi rekrutmen ini, sepertinya ini kan partai-partai politik ini ragu dengan kader-kadernya sendiri. Kalau menurut Bang TB seperti apa ini? Bukan ragu ya, tetapi lebih bahwa partai politik gagal memunculkan tokoh-tokoh ya dari dalam, sehingga dia mampu menjawab aspirasi publik. Jadi sepertinya tidak tersambungkan. Jadi apa yang dicanangkan oleh partai politik, khususnya dalam rekrutmen politik, ya, promosi calon pejabat publik, dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat, itu boleh dibilang ada kesenjangan. Ya walaupun kembali lagi saya katakan, kalau lihat dari survei tentu aja ada, ya, bukan tidak ada, tetapi pertanyaan apakah ini signifikan? Tidak. Dibandingkan, bisa kita lihat, ini fenomena yang menarik adalah Anies. Kemunculan Anies itu justru dia tidak melalui partai politik, ya, di mana kita lihat antusiasme, ya, dukungan publik itu sangat luas sekali. Nah, ini yang saya bilang dua fakta, dua kenyataan yang berbeda. Nah, apa makna dari situ yang kita lihat? Ini terkait dengan bahwa struktur politik kita, sering saya katakan, sesungguhnya belum berubah. Yang semestinya kedaulatan rakyat itu sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi itu harus, ya, terwujudkan di dalam peran partai politik. Jadi partai politik ini sebenarnya hanya sebatas alat kekuasaan dari elit politik untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber kekuasaan dan seterusnya. Bukan didesain, ya, untuk mewakili aspirasi rakyat, bukan kemudian bahwa partai ini betul-betul mewakili, ya, kepentingan rakyat. Artinya itu lebih mewakili kepentingan, ya, kalau sekarang elit atau yang sudah menjadi istilah umum itu oligarki, ya kan? Nah, padahal kita lihat perubahan sosial di sedemikian rupa, orang semakin melek, orang semakin terdidik, kemudian tumbuh aspirasi baru, tumbuh ada keinginan perubahan, keadaan lebih baik, ya kan? Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul mencerminkan di dalam menyelesaikan segala problematik, itu tidak terjawab, tidak tergambarkan. Nah, justru yang dilihat itu, apa yang jadi harapan publik itu justru ada pada Anies. Dan itu fakta, ya. Dan itu kan nggak mungkin ditolak, ya. Fakta menunjukkan antusiasme kepada Anies ini bukan hanya sekedar mungkin ada setengahnya ada faktor emosional, setengahnya ada faktor ya sentimen apalah katakan, ya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Anies di dalam memimpin, ya, provinsi DKI itu menunjukkan memang ada perubahan. Yang lebih penting lagi adalah Anies ini dia adalah tokoh yang clean, ya, dan bahkan di laporan-laporan itu kan termasuk kategori apa namanya yang secara periodik itu dianggap. Munculnya Anies ini apakah bisa dikategorikan dia sebagai aspirasi rakyat, aspirasi publik, atau munculnya ini sebagai aspirasi elit? Kalau menurut Bang TB? Kalau saya melihat ini lebih kepada harapan publik yang tidak tersambungkan. Andai kata ada figur semacam Anies, ya, katakanlah yang relatif sama kapasitasnya, saya kira Anies akan mendapatkan satu imbangan dari segi
bagaimana antusiasme dari publik ya, dari masyarakat. Nah, di sinilah saya kira keunggulan Anies ya di dalam masa transisi perubahan ini, masa yang tidak ada kepastian, masa-masa yang menguji ya legitimasi, termasuk pemerintah yang berkuasa, juga ada krisis ya yang dialami. Nah, kalau saya melihat antusiasme rakyat atau masyarakat kepada Anies itu juga menggambarkan bahwa sebagian itu tidak puas terhadap pemerintah, maka Anies itu sebagai salurannya. Dan yang agak unik adalah bukan partai politik. Nah, ini uniknya gitu. Nah, persoalannya adalah ya fenomena Anies ini apakah juga ya ini merupakan ruang atau peluang yang akan dimanfaatkan oleh partai politik. Harusnya ditangkap partai politik ini. Seharusnya. Jadi mereka harus akui bahwa mereka gagal, tapi itu sebenarnya nggak ada masalah kan. Ya namanya politik itu kan seni kemungkinan. Dia bisa konversi dengan kemunculan tokoh Anies ini untuk bisa secara bersama-sama ya sebagai satu kekuatan baru ya quote unquote di dalam menjawab problem atau aspirasi rakyat. Itu saya kira masalah di situ. Oke, Mbak TB, ini kan ada yang mengatakan partai politik ini gagal menangkap aspirasi publik. Nah, kalau tadi Bang TB menyebutkan Anies ini lebih pada menjadi figur, menjadi tokoh harapan publik, apakah ini akan berdampak pada dukungan keterpilihan atau dukungan rakyat kepada partai? Misalnya kan kalau partainya mengusung Anies ini kan bisa jadi bersimpati rakyat pada partai itu. Tapi sebaliknya kalau tidak mungkin juga tidak. Nah, ini menurut Bang TB seperti apa? Apakah akan ada pengaruh besar ini dengan partai politik dengan mengusung Anies, atau sama saja didukung atau tidak ada hubungannya nih Anies dengan kemampuan mengangkat elektabilitas partai misalnya gitu? Ya, yang pertama kan kita sudah menjadi rahasia umum ya bahwa partai-partai establis itu kita sudah tahu di belakangnya ada korporasi ya, kelompok kepentingan ya, kelompok-kelompok pengusaha, dan partai-partai yang establis itu lebih mewakili ya kepentingan itu. Nah, oleh karenanya tentu dia lebih konservatif ya, lebih konservatif. Nah, sehingga dinamika politik itu tidak mampu menciptakan ya perubahan-perubahan sebagaimana menjadi harapan publik. Jadi lebih kepada kepentingan mereka yang sangat eksklusif itu. Nah, sementara kita lihat bahwa kemunculan Anies ini adalah satu fenomena yang barangkali di luar dugaan kita. Dan ini juga sekaligus memunculkan pertanyaan, apakah selalu berbanding lurus bahwa seseorang tokoh ya untuk orbit di dalam sirkulasi ya perubahan elit politik ini, apakah dukungan politik aspirasi itu berbanding lurus dengan dukungan partai secara formal? Itu yang pertama. Ya. Kemungkinan kedua bisa tidak, ya artinya dukungan rakyat cukup antusias, ya cukup besar, tetapi dukungan partai itu sangat sukar, ya. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau kita lihat, memang kecenderungan, ya kelompok yang saya bilang tadi ada kelompok oligarkis itu memang tidak menghendaki ya kalau itu muncul dari pilihan rakyat. Karena apa? Karena ada implikasinya.
Artinya kalau itu muncul dari pilihan rakyat, didukung rakyat, itu pertanda kedaulatan rakyat ya vis-a-vis dengan kekuatan elitis yang tidak perlu perubahan. Nah itu terjadi gitu. Nah kalau ini yang terjadi apa? Nah tentu saja saya mengatakan bahwa tim Anies ini ya harus berpikir secara strategis. Andai kata dukungan katakanlah secara minimal mungkin bisa diperoleh, tapi itu belum cukup, maka dia harus putar ya otak bagaimana dukungan rakyat itu bisa terlembaga, bisa di dalam satu hubungan antara elit dan massa pendukung di dalam suatu format yang barangkali juga bisa menandingi ya kekuasaan yang semestinya dimiliki oleh Anies. Nah ini perlu kita ingatkan kepada tim Anies ini belum selesai. Bisa-bisa juga andai kata para pemilik partai ini tidak memberikan tiket kepada Anies. Bukan tidak mungkin, ya, karena seperti yang saya katakan, antara kepentingan aspirasi kelompok oligarki ini yang sangat eksklusif itu tidak selalu ya berbanding lurus dengan Anies bersama dengan aspirasi rakyat. Artinya kita lihat dan bisa dibuktikan setelah Orde Baru pasca itu reformasi itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena munculnya ya kekuatan oligarki ini yang kemudian menghambat ya reformasi. Nah sementara rakyat itu menunggu reformasi. Nah, jadi partai-partai politik pasca Orde Baru itu makin lama itu kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya, bahwa mereka selalu absen menjawab kepentingan rakyat. Saya kira banyak sekali fakta-fakta. Anda ingin mengatakan aspirasi rakyat ini akan gagal, akan terhenti ketika para pemilik kekuatan ini, para elit politik ini tidak memberikan dukungan pada Anies begitu? Bisa terjadi, tetapi itu kan ada implikasi berikutnya. Apakah mereka cukup berani dengan krisis multidimensi yang sekarang ini? Ya, apakah para oligarki itu cukup berani untuk menghalau ya aspirasi rakyat? Bahkan kita lihat ya ada kecenderungan ingin memperalat ya alat-alat aparat negara yang kita lihat itu ya dengan kasus Sambo itu menjawab bahwa sekelompok elit ini selalu ingin memperalat alat negara, alat kekuasaan negara, kekuasaan negara untuk mempertahankan establishment itu dengan mendapatkan hak-hak istimewanya ya bahkan kita lihat bertentangan dengan aspirasi atau garis konstitusi kita. Kalau Anda hitung-hitung, ini pertanyaan terakhir nih, Bang TB. Kalau Anda hitung-hitung, jika melihat kecenderungan belakangan ini, adu kuat antara aspirasi rakyat dan aspirasi elit ini, siapa yang akan kuat nih? Sekarang ini banyak kasus yang mencuat ya. Kasus Sambo misalnya. Apakah negara bisa menghentikan kritik protes dari rakyat? Pada akhirnya menunjukkan bahwa pemerintah atau penguasa tidak ada pilihan lain. Ya, mereka harus terbuka, dipaksa untuk terbuka. Itu karena ada termasuk aspirasi untuk Anies ini dari publik. Itu baru satu contoh kasus saya lihat. Ya, bukan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu benar pertanyaan Bung Adi tadi, mana lebih kuat? Apakah aspirasi rakyat atau kepentingan penguasa yang tetap kekeh, yang mengabaikan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat? Kita tunggu perkembangannya ya. Ya, saya kira itu. Apakah kekuasaan berani melawan arus besar publik? Ya, itu baru satu kasus. Banyak kasus-kasus lain yang akan bisa dibongkar. Oke. Ya, tentu saja ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya tidak mungkin dua kekuatan ini
kemudian mengalami satu stagnasi, tapi mungkin ada alternatif. Yang ketiga, jadi ada sekelompok elit atau sebagian partai politik yang mengambil satu inisiatif atau melakukan perubahan sikap untuk mereka pro kepada perubahan. Itu satu kemungkinan. Tetapi ada kemungkinan kedua bahwa mereka tetap bersikukuh di dalam mempertahankan status quo, tentu saja dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan selama ini, ya mereka tetap confidence bahwa mereka bisa bertahan, seakan mereka bisa dikte, seakan mereka tak peduli, ya mereka akan hadapi apa yang menjadi aspirasi rakyat. Nah, tentu saja kita belum bisa menjawab karena apa? Sekarang sedang berlangsung satu krisis yang sangat luar biasa melalui isu BBM. Saya kira tidak hanya isu BBM, ya, di belakang isu BBM itu banyak sekali isu-isu lain yang ujungnya ini adalah masalah-masalah yang tidak tidak memuaskan, ya, apa yang menjadi kepentingan rakyat selama ini. Itu masalahnya. Gitu. Oke, Bang TB, terima kasih sudah memberikan pikiran-pikiran dalam bincang spesial kali ini. Kita akan lanjutkan bincang spesial pada sesi lainnya. Pemirsa, adu kuat aspirasi elit melawan aspirasi rakyat, aspirasi publik. Akan kita lihat perkembangan berikutnya, apakah kemudian aspirasi ini akan kalah, konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara ini ketika aspirasi rakyat dijegal, ketika aspirasi rakyat dihentikan oleh kekuatan politik, kekuatan kekuasaan. Kita saksikan pada sesi bincang spesial berikutnya bersama Jurnal Politik BP. Sampai jumpa.